Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja, teman-teman. Jadi di video kali ini teman-teman saya mau bahas terkait Pi Network ya, dan ini kejutan banget buat teman-teman semuanya. Kenapa? Karena Pi Network ini teman-teman ada update terbaru dari CFX ya. Ini penting banget karena apa? Karena nanti ya setelah dirilis, sorry bukan dirilis, sudah dirilis ya. Setelah Pi Network ini sah ya di Indonesia, teman-teman otomatis akan menimbulkan akumulasi ya, akumulasi pasar lokal ya. Saya harap teman-teman paham ya. Jadi ketika ini tracing publik terbangun ya, ini banyak orang yang akan begitu yakin dengan Pi Network, khususnya Indonesia ya, dan akan bisa mengakumulasi atau bisa orang berbondong-bondong beli karena untuk daftar terbaru dari CFX teman-teman ya, ini adalah pengawas bursa ya. CFX ini pengawas bursa teman-teman ya, no BUMN tapi ditunjuk langsung oleh BUMN, oleh negara lah ya, ditunjuk langsung oleh negara atau Bapepti ya, badan negara, untuk mengawasi aset-aset kripto yang sah di Indonesia. Dan tentunya kripto otomatis dia mengawasi exchange yang paling utama ya, kira-kira seperti itu. Dan di lembar yang ke-18 teman-teman ya, tadi saya dapat filenya ya. Di lembar yang nanti saya sertakan link apa namanya, link file ini file langsung dari CFX, saya akan sertakan di deskripsi ya, biar teman-teman bisa cek. Nah, di sini setelah saya cek di lembar ke-18 teman-teman ya. Untuk Pi Network ini sudah 19 ya. Di lembar ke-19 ini Pi Network teman-teman sudah resmi diperdagangkan di Indonesia. Jadi ini sudah dijamin pemerintah ya. Kalau Pi Network ini sudah sangat-sangat aman ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek di lembar ke-19 ya, di aset ke-141 ya. Pi Network ya, mereka tikernya PNT. Untuk ini tiker bukan di tiker exchange teman-teman, tapi tiker untuk di daftar CFX ya, untuk aset yang sangat aman bisa diperdagangkan di Indonesia. Jadi kalau ada orang-orang di Indonesia yang mengatakan Pi Network itu skema MLM lah, skema piramida lah, atau bahkan apa namanya, potensi scam, itu sudah sangat-sangat jauh ya. Karena yang apa namanya, yang mendaftarkan Pi Network itu sebagai aset sah di Indonesia itu bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Mereka juga punya tim ya yang bisa nge-track seperti apa project dari Pi Network ya. Menurut saya ini akan mendatangkan banyak sekali holder nanti ya ketika Pi Network makin viral. Makanya makanya gini teman-teman ya, teman-teman bisa share video ini ke teman-teman, ke orang-orang lain ya yang mungkin masih underestimate terkait Pi Network ya. Ini sangat-sangat bagus beritanya. Jadi sah ya, Pi Network itu sudah sah masuk dalam daftar aset aman untuk diperdagangkan di Indonesia. Jadi sudah sangat-sangat legal ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana untuk harga saat ini? Nanti saya akan buka di trading view teman-teman. Tapi sebelum lanjut, saya mau ingatin ke teman-teman semuanya. Koin Zero CTO teman-teman ya, ini yang sedang banyak diperbincangkan. Dia akan akhirnya dia akan membuka presale-nya, kira-kira seperti itu. Jadi dia nanti akan open presale ya. Teman-teman sudah bisa beli Zero CTO ini 3 hari lagi ya, tanggal 3, sorry ya, tanggal 03 ya, atau bisa dibilang ya 3 hari lagi, oke. 3 hari lagi di tanggal 7 ya. Sorry, saya koreksi teman-teman ya, saya koreksi di sini dia 3 hari ya, 7 jam ya, 3 hari 7 jam lagi kalian sudah bisa membeli ya Zero CTO ini ya, kira-kira seperti itu. Tapi sebelumnya kita akan lihat project ini seperti apa. Dan seperti biasa teman-teman ya, di sini tidak ada ajakan untuk membeli. Kalian mau beli silakan ya, enggak juga nggak apa-apa ya. Ini smart kontraknya sudah tersedia teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini, biar lebih jelas kita translate dulu ya teman-teman ya.
Oke, CTO Zero mengumpulkan kekuatan untuk mengalahkan meme fenomenal ya, siap menjadikan transparansi sebagai prioritas dalam menciptakan kompetisi meme yang ada. Jadi di sini teman-teman Zero ini dia akan apa ya, misinya adalah mengalahkan bullshit-bullshit dari beberapa meme coin yang tidak berhasil ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Itu misi dari CTO Zero ini atau Coin Zero ini ya. Kira-kira seperti itu. Untuk biografi kalian bisa cek di deskripsi dan saya akan sertakan link pembelian dan link website juga ya. Soalnya kalau saya bahas ini akan sangat-sangat lama video ini ya. Dan selanjutnya kalau kita lihat di sini teman-teman, tokenomics-nya juga sudah keluar. Zero CTO ini hidup untuk perubahan. Tidak ada salahnya memulai sesuatu yang baru. Kalau kita lihat di sini tokenomics-nya asisten AI yang cerdas ya. Mereka nanti akan ada asisten AI ya, Depth ya, Swap, Bridge ya sudah hadir juga dan membantu bridging ke BNB. Kira-kira seperti itu ya, bridging jaringan ya atau bridging chain ya, kira-kira seperti itu. Untuk kalau kita lihat di sini untuk roadmapnya teman-teman ya, di fase 1 ini mereka dari lelucon ya menjadi meme ya. Setelah itu mereka di fase 2 akan dari permainan ke dunia nyata ya atau ke real world asset nanti teman-teman yang, dan setiap transaksi ya terbakar secara otomatis ya. Terus mereka akan ada listing GTAO, Maxi, KuCoin, Bitfinex, Bitmark ya menjelang akan datang ya, kira-kira seperti itu untuk listingnya. Dan ketiga ini mereka akan mencoba ya dari yang diremehkan tapi bisa menjadi menguasai market meme coin. Semoga saja ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya ya, untuk cara belinya ya link sudah saya sertakan di deskripsi. Dia 3 hari lagi teman-teman ya di Gamepad ya, di Gamepad tempat presale lah, kira-kira seperti itu ya, di platform Gamepad ya. Di sini seperti biasa kalian tinggal connect wallet aja ya, seperti ini. Kalian pilih wallet mana yang kalian akan beli ya. Contoh MetaMask teman-teman ya. Kalian tinggal connect wallet aja teman-teman ya. Setelah connect wallet kalian aja ya, soalnya ya. Nah, ini sudah connect teman-teman, lihat wallet saya ada di sini ya. Seperti biasa ya, caranya cukup mudah. Kalian tinggal masukin berapa BNB yang kalian beli. Contoh kalian beli sini 0,1 BNB ya. Contoh 0,1 ya. Nanti kalian akan dapat itu teman-teman ya, koin tersebut ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, sorry, minimal forecast itu 0,17 teman-teman ya. Jadi minimal kalian beli itu 0,17 BNB ya, minimum buy dan maksimum buy-nya 7 BNB. Dan presale-nya ini teman-teman ya 3 triliun ya, 3 triliun token dan listing rate ya di 2 triliun Zero CTO ya. Kira-kira seperti itu. Dan total kontributor belum ada di sini. Kenapa teman-teman ya? Karena belum dibuka. 3 hari lagi baru bisa dibeli ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan bukan cuma itu ya, Zero CTO ini juga sudah diangkat di Binance Square teman-teman ya. Kalau kalian lihat pra penjualan ini akan menjadi meme berikutnya ya, token yang akan berguna di masa depan karena kami sedang mempersiapkan strategi untuk memperluas jaringan dan utility token CTO Zero ya. Telah dikenal di dunia dan mengalahkan Pep dalam dan Shiba Inu ya, Bong ya, Baby Doge ya, Inu Doge ya, Inu Doge, Doge. Jadi memang dia punya target untuk menjadi meme killer lah ya, kira-kira seperti itu. Ya ini diangkat di Binance Square ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dia punya misi untuk masuk lah ya dalam 3 besar atau 10 besar dari meme ya, sektor meme di coin market cap ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nanti semua link akan saya sertakan di kolom deskripsi ya, kira-kira seperti itu termasuk pembeliannya ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, technical analysis yang cukup simpel ya. Untuk di Pi Network teman-teman ya, sudah bisa kita lihat dalam time frame 1 hari atau daily ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini tetap masih terjadi sideways atau harganya masih di situ-situ aja, belum terjadi pergerakan yang signifikan. Tetapi ya, ini time frame 1 hari kan panjang ya. Mending dia sideways daripada dia terus turun ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, pola-pola yang sudah terjadi saat ini ya, dia itu dari sini ya turun sampai di sini teman-teman ya.
Nah, seharusnya kalau kita berbicara koin yang jelek, sampai di sini dia akan terus turun lagi. Tetapi Pi Network ini ya, karena kemarin dibantu timnya juga yang sangat bertanggung jawab ya, mereka buyback ya sekitar 30 juta dolar ya. Mereka beli kembali Pi Network ya. Apa namanya? Dia harganya stabil di sini ya, di 0,5-an ya. Untuk per video ini saya buat 0,578 ya. Kita lihat untuk time frame satu hari ya, sorry, kita lihat untuk time frame 4 jam teman-teman seperti apa, akankah ada yang menarik di time frame 4 jam. Oke, time frame 4 jam kalau kita lihat teman-teman ya, sangat signifikan untuk penurunan ya. Tetapi kalau kita berbicara harapan ya teman-teman, ini belum menyentuh time frame 4 jam terendah ya. Time frame 4 jam terendah itu ada di angka ini ya. Ada di angka 0,459 ya. Kalau sampai apa namanya, harga saat ini bisa turun ya, kalau sampai bisa turun di bawah angka ini ya. Kalau sampai Pi Network ini berada di bawah 0,448 ya, kemungkinan harga Pi Network itu akan jatuh lagi ya. Tapi di sini sudah apa namanya, sudah kelihatan teman-teman ya, sejak di sini ya Pi Network itu sudah di reject ya, mau turun lagi sudah di reject. Jadi kemungkinan harga terendahnya sudah terjadi kemarin ya, untuk di bulan ini ya sudah terjadi di sini ya. Karena teman-teman lihat ya, ini sama ya, ini sama ya, sudah terjadi reject. Jadi setiap di angka ini, setiap di angka 0,533 dia selalu naik lagi ya. Contohnya seperti ini ya. Kemungkinan kalau dia menyentuh hal yang sama juga ya, akan terjadi apa namanya, pembalikan tren. Dan ini hampir teman-teman ya, tidak sampai kena ke sini ya. Kalau di sini kan 0,53, dia kemarin cuma sampai di 0,55. Akhirnya sudah nggak mau orang turunin lagi, tetap naik ya, kira-kira seperti itu. Semoga akan berada di harga ini ya, semoga akan berada di 0,799 secepatnya teman-teman ya, karena setelah di sini ya, setelah di sini dia langsung ngepam di sini dalam time frame 4 jam ya, kira-kira seperti itu. Oke, inilah simple technical analysis teman-teman ya, tapi nanti kita compare lagi kalau berita cryptocurrency membaik atau di compare ketika candlenya atau chartnya bagus, terus beritanya menarik, otomatis akan terjadi ya. Oke, sampai di sini teman-teman, semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.